وذي عين وذي بغن من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala wa ma'na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh ila jamil khalqi. Melanjutkan pembahasan kitab Sulam Taufik sampai pembahasan tentang syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau musannif kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Zahir mengatakan wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pengertian syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Artinya bagaimana? Anta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa, Anda meyakini dan membenarkan, wa tu'mina, mengimani, anna sayyidana, sesungguhnya pemimpin kita, wa nabiyana, dan nabi kita siapa? Muhammad, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, anak daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib. Abdullah anak Abdul Muttalib bin Hasim, Abdul Muttalib anak laki daripada Hashim bin Abdi Manaf, Hasim anak daripada Abdi Manaf, Al-Qurashi dari suku Quraisy. Beliau Nabi Muhammad Abdullah adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, sekaligus utusannya Allah.
ila jami'il khalqi, diutus ke seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang keimanan kepada Allah. Maka kalau Anda kepingin sempurna imannya dan kepingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak cukup mengimani tentang ketuhanan Allah, tapi wajib digabung dengan mengimani kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tapi aku tidak iman sama Nabi Muhammad, aku nggak yakin Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, murtad Pak, nggak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Pak, nggih, pintu untuk menuju ridhonya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggih, zaman dulu orang-orang kafir Quraisy niku Pak, nggih, mereka itu menyembah berhala sambil meyakini dengan sesembahan ini aku bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin tentang ketuhanan Allah, cuma enggak iman, enggak manut sama Nabi Muhammad. Mereka mengatakan aku cinta sama Allah, cuma enggak mau iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia, orang Yahudi kah, orang Nasoro, katakan semua ada, yang ngaku Allah sebagai Tuhan, yang ngaku cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, manusia, kalau Anda cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, ditegaskan oleh Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad Rasulullah, ikuti syariatku, ikuti agamaku, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda sudah mengikuti Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad, beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa hasilnya? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu, Allah cinta kepada kalian. Bukan hanya cinta Pak, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Faham ya Pak? Jadi kalau Anda kepingin ditompo imani kali Gusti Allah, kalau Anda kepingin mendapatkan cintanya Allah, kalau Anda kepingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, corone ya nopo? Selain Anda iman kepada Allah, Anda harus manut sama Nabi Muhammad. Anda harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda nggak iman kepada Nabi Muhammad, walaupun Anda ngaku-ngaku aku iman teng Gusti Allah, nggak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta babullah wa kullu mri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Rasul, engkau wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksana pintu menuju ridhonya Allah. Siapa orang yang ingin masuk pintu ridhonya Allah, ya harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil Pak, bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu, kalau ada orang yang meyakini semua agama sama, ini bahaya Pak. Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Talibin mengatakan apa? Orang yang meyakini semua agama sama itu hukumnya murtad. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Faham ya? Wajib nih Pak, wajib tanamkan dalam hati. Anda iman kepada Allah, Anda iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah tanpa iman kepada Nabi Muhammad
nggak ditompo imannya kali Gusti Allah, ditolak imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, itu arti daripada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus dari suku Quraisy, lahir dari suku Quraisy. Siapa Quraisy itu? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Quraisy itu adalah namanya Fihir, kakek buyutin Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengatakan Quraisy itu Mudor, tambah atasan lagi Pak, kakek buyutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil wajib diimani Nabi Muhammad itu orang Arab suku Quraisy, wajib Pak. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad niku tiang mergosono, murtad Pak, nggak boleh buat mainan. Ini urusannya iman, wajib diimani Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad adalah suku Arab, Nabi Muhammad dari suku Quraisy, wajib diimani. Dan Pak, ngenten, perlu Anda ketahui sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suku pilihan daripada Allah. Suku terbaik di atas dunia adalah suku yang Nabi Muhammad dilahirkan di dalamnya, yaitu suku Arab. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha khalaqal khalqa fakhtara minal khalqi bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Makhluk itu banyak. Ada makhluk yang namanya malaikat, jin, macam-macam. Ada manusia. Nah, yang dipilih oleh Allah yaitu Bani Adam, anak putune Nabi Adam, yaitu manusia. Wakhtara Bani Adam al-Arab. Manusia itu banyak, macam-macam sukunya, suku Jawa, suku Cina, suku banyak suku di alam semesta ini. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Wakhtara Bani Adam al-Arab. Allah memilih dari manusia al-Arab, yaitu suku Arab. Wakhtara minal Arab Mudar. Suku Arab itu banyak, maka Allah pilih, lebih spesifik lagi, Arab yang dipilih oleh Allah yaitu dari keturunan Mudar. Wakhtara min Mudar Quraisyan. Mudar itu mempunyai banyak anak, banyak suku keturunan Mudar. Maka Allah pilih daripada turunan Mudar Quraisyan, yaitu suku Quraisy. Wakhtara min Quraisyin Bani Hasim. Dan Allah pilih dari Quraisy. Quraisy juga banyak Pak. Quraisy itu banyak macam. Tapi Allah pilih yang terbaik dari suku Quraisy, yaitu Bani Hashim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wakhtarani min Bani Hashim. Aku dipilih oleh Allah, diwujudkan oleh Allah dari suku Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku adalah manusia pilihan daripada pilihan. Jadi tambah mengkerucut, yang paling istimewa di alam semesta ini adalah sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suku Arab. Kemudian lebih spesifik lagi suku Quraisy. Lebih spesifik lagi Bani Hashim, yaitu sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya Pak? Nah, ini hati-hati Pak. Paham ya? Jadi Syekh Ramadhani Al-Buti beliau mengatakan konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad, maka wajib cinta kepada sukunya Nabi Muhammad. Nggak bisa dipisah nih Pak. Anda cinta Nabi Muhammad, tapi Anda benci dengan sukunya Nabi Muhammad, yaitu suku Arab.
bahaya. Dapat ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih artinya begini, Pak. Ketahuilah, siapa orang yang cinta kepada Arab, maka dengan sebab fabihubbi ahabbahum, sebab dia mencintai aku, Allah akan cinta kepada dia. Tapi sebaliknya, siapa orang yang benci Arab, fabibughdi abghadahum, dengan sebab dia benci kepada aku, yaitu benci dengan sukuku, Allah akan benci kepada dia. Jadi konsekuensi, tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Kalau jenengan iman kepada Nabi Muhammad, Anda wajib menghargai sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pilihannya Allah. Ini pilihannya Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis wajib diimani. Bahkan nggih, Allah mugi-mugi selamat nggih, Pak. Niki zaman menakutkan, Pak. Zaman menakutkan. Saya kasih contoh, Pak, nggih. Ini kita nih, kalau seumpama orang Islam langsung diajak benci sama Nabi Muhammad, berani nggak? Nggak berani, nggih. Sadar, orang Islam, yuk kita benci kepada Nabi Muhammad. Langsung sadar, Pak. Wah, nglambiar ya. Mosok benci Nabi Muhammad, kan ngonten nggih? Nah, ada propaganda, Pak, untuk menjauhkan Anda dari Nabi Muhammad. Ini orang Islam tidak sadar. Carane ya napa? Jauhkan orang-orang Islam dari sukunya Nabi Muhammad. Jauhkan. Kalau sudah orang Islam benci dengan Arab, mau ndak mau, nggih Pak, nggak ada sensitivitas terhadap Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dicaci, biasa-biasa aja. Kenapa? Beda suku. Paham ya? Berapa banyak ulama, tokoh agama zaman sekarang ngelambiar, Pak, ceramahnya, Pak. Kita saat ini bukan dijajah oleh Cina, bukan dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Arab. Loh, mulai kapan Arab jajah nih, Pak? Kenapa ada ana, anta, akhi, ukhti? Loh, niku basa kita, Pak. Jenengan ini mondok di mana sih? Anda mondok belajar kitab kan? Kitab itu pakai bahasa apa? Bahasa Cina? Bahasa Inggris? Bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Bahasa Nabi Muhammad. Cuma zaman sekarang, di propaganda. Ya apa carane digiring iki umat benci kali Nabi Muhammad. Carane ya napa? Ya mau ndak mau digeradak teko suku Nabi Muhammad. Ketika Arab itu terus-terusan Anda dengar, mau ndak mau, Pak, Anda benci. Ketok jenggot itu gregeten jenengan. Waduh, teroris iki. Kelihatan orang cadaran, waduh, ninja iki. Bahaya. Ini yang kita takutkan, dan Nabi Muhammad sudah ngasih warning, ngasih peringatan kepada Salman, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dawuh ngenten, Pak. Ya Salman, la tubghidni fatufariqa dinak. Salman, ojo benci kali aku nggih. Coba dengarkan nggih. Ini Nabi Muhammad, Pak, sudah ngasih peringatan. Salman, jangan sampai Anda benci dengan saya. Kalau jenengan benci kepada saya, fatufariqa dinak, maka jenengan akan berpisah dengan agama. Artinya murtad jenengan. Kaget Salman, Pak. Salman Al-Farisi ketika diberi warning oleh Nabi Muhammad, jangan benci aku. Itu kaget Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kaifa ubghiduka wa bika hadani Allah. Duh Kanjeng Nabi, yo nopo sih? Kulo ndak gambar nih. Bagaimana mungkin saya benci kalian jenengan? Allah memberi hidayah kepada saya, itu sebab jenengan. Aku bisa memeluk Islam, aku bisa nyembah Gusti Allah. Niku sebabin jenengan Kanjeng Nabi. Nggak mungkin saya benci kalian jenengan. Apa kata Nabi Muhammad?
tubghidul Arab fatubghiduni. Jenengan benci sama Arab, otomatis jenengan bakal benci dengan saya. Benci dengan Nabi Muhammad, bisa agama, Pak. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci Arab sama dengan benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Paham nggih, Pak? Jadi ngenten, Pak. Kalau masalah suku, jenis nggih, itu memang suku Arab itu suku pilihan. Itu yang memilih yaitu Allah untuk Nabi Muhammad, otomatis paling baik sudah. Tapi kalau personal nggak bisa, Pak. Contoh nggih. Enten tiang Jawi soleh, tiang Arab mabuan. Pundi sing saya niki? Ya orang Jawa, Pak. Orangnya nggih, tapi sukunya ndak bisa. Kalau personal itu dihitung masing-masing ketakwaan. Tapi kalau jenengan membahas tentang jenis suku, otomatis sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suku terbaik di muka bumi. Coba Anda renungkan. Nabi Muhammad niku, Pak, nabi yang sempurna, nggih. Kekasih Allah, sempurna dari segala-galanya. Pilihan daripada pilihan. Kalau seumpama ada suku yang lebih baik dari suku Arab, maka otomatis Allah akan memilihkan suku tersebut untuk Nabi Muhammad. Enggak mungkin, Pak, nabi terbaik muncul dari suku yang terendah, mustahil. Tapi kalau sudah nabi terbaik, otomatis Allah akan pilihkan suku terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbaik muncul dari keluarga terbaik, dari suku terbaik. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, Pak? Nah, wajib niki, Pak. Niki wajib diimani. Kemudian, Pak, ya Allah, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngenten, hubbul Arab iman wa bughduhum nifaq. Cinta Arab itu lambang keimanan. Benci Arab lambang kemunafikan. Enggak ada orang benci Arab kecuali di dalam hatinya terdapat sifat kemunafikan. Enggak akan bisa cinta kepada Arab kecuali orang yang sempurna imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngomong, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saya nggih. Niki dawuhe Nabi Muhammad. Ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Pak, kita lanjutkan. Dalam kitab ini dikatakan makna syahadat kepada Nabi Muhammad yaitu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu Abdullah. Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan anak Tuhan. Nabi Muhammad adalah manusia, cuma istimewa. Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda wajib iman kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad ini hamba. Seperti kita, hamba. Cuma hamba pilihan, hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, dan sekaligus Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan wajib iman kepada Nabi Muhammad, jenengan wajib cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma cintanya Anda kepada Nabi Muhammad jangan sampai melampaui batas seperti orang Nasoro. Orang Nasoro itu, Pak, saking cintanya kepada Nabi Isa kelewatan batas. Apa? Menuhankan, mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Karena itu Imam Busiri di dalam kitab Burdah beliau mengatakan apa?
da'mad da'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang diaku-aku oleh orang Nasara, tinggalkan. Jangan seperti orang Nasara, cinta kepada Nabi Isa, cuma mereka menuhankan Nabi Isa. Jangan seperti itu. Tapi kalau Anda ingin memuji Nabi Muhammad, wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi, sandarkan segala pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia yang layak dipuji Nabi Muhammad, Pak. Semua kebaikan, semua pujian sandarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, paham ya? Lalu nilai pujian manusia apa, Pak? Gak ada nilai. Allah aja memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, terus bisa jabarkan manusia dengan tintanya? Tidak mampu, Pak. Sudah, kita itu famablaghul ilmi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihimi. Sudah, puncak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad, dah, Nabi Muhammad itu menungso. Ngenten mawon, Nabi Muhammad menungso, tapi menungso benten kali menungso liyane. Nabi Muhammad ini manusia terbaik, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau muji apa jenengan, Pak? Nabi Muhammad bercahaya, benar. Nabi Muhammad ganteng, benar. Nabi Muhammad pemberani, benar. Nabi Muhammad kabeh bener, Pak. Terus mau muji apa maning nih kenang Nabi Muhammad? Kehabisan kata-kata, Pak, untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pun jenengan ada batasnya. Pokok jenengan yakini Nabi Muhammad hambani Gusti Allah. Silahkan sandarkan segala pujian, segala kehebatan kepada Nabi Muhammad. Tapi dengan catatan, ojo sampai nuhanno Nabi Muhammad. Paham? Abduhu, Abdullah. Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Wa rasuluhu, sekaligus wajib jenengan imani Nabi Muhammad selain hambanya Allah, Nabi Muhammad juga utusannya Allah. Diutus kemana? Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Itu keistimewaannya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lainnya, Pak, nabi-nabi yang lainnya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Sudah, kalau seumpama ada nabi diutus di Indonesia, sudah cukup. Yang ada di Filipina, di Kamboja, tidak ada iman ke sini. Ada nabi lain nanti. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh makhluk, apapun sukunya, nabi ini ya Nabi Muhammad. Jenengan mau orang Jawa, mau orang Arab, mau orang Cina, mau orang Eropa, orang-orang semua, kalau jenengan ngaku iman, wajib iman teng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Arab. Nabi Muhammad ini nabinya seluruh umat. Kalau ada orang Arab enggak iman kepada Nabi Muhammad, yo kafir, Pak. Tuh lihat pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Nggih. Abu Lahab itu orang Arab dari suku Quraisy, keluarganya Nabi Muhammad. Tapi benci kepada Nabi Muhammad. Ya napa niki hukume? Yo kafir. Jenengan tiang Jawa, Madura, Cina, macam-macam suku, tapi jenengan cinta kali Nabi Muhammad, jenengan remen kali Nabi Muhammad, percaya kali Nabi Muhammad, yang jenengan wong iman, Pak. Itu yang dimaksud wa rasuluhu ila jamil khalqi. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan untuk siapa? Bukan untuk orang Arab,
tapi untuk semua umat nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Nih, ini arti daripada asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggih, di dalam kitab Khasaisul Kubra, Imam Suyuti beliau mengatakan Nabi Muhammad niku Pak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada seluruh umat, tapi kepada para nabi pun. Para nabi mereka itu wajib iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil janji. Para nabi itu diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Para nabi itu Pak, para nabi mereka itu diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi jenengan sedaya tak kasih kitab, nggih. Tapi ingat, jenengan lek nututi ambek nabi akhir zaman, nabi sing jenenge Muhammad, jenengan wajib iman, jenengan wajib nulung. Kalau jenengan wahai para nabi ndak nututi kali Nabi Muhammad, tolong waran nasihati umat-umat jenengan. Nasihati, umat-umatku, kalau anda nututi kali nabi sing namine Muhammad, jenengan wajib iman, jenengan wajib nolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, di dalam kitab Jawahirul Bihar dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Nabi Muhammad itu kalau di alam nyata dunia itu memang putune Nabi Muhammad, putune Nabi Adam. Tapi kalau di alam arwah, nggih, alam arwah bapake menungso niku Nabi Muhammad. Napa kok bisa? Karena nurnya Nabi Muhammad itu diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Paham nggih? Maka dari itu Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan di dalam surga, makan buah khuldi, masya Allah, nggih. Kemudian minta ampun kepada Allah. Fa bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan kedudukan Muhammad, ampuni kesalahanku. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Adam, Adam, jenengan tahu dari mana nama Muhammad itu? Anda kok tawasulan dengan nama Muhammad? Kenapa jenengan? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku faham dengan nama Muhammad karena ketika engkau menciptakan aku, kemudian Anda tiupkan roh ke dalam jasadku, maka mataku membuka. Tak buka mripate kula, aku lihat pertama kali di tiang-tiang arsmu itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin enggak ada nama, enggak ada makhluk yang lebih mulia, yang lebih engkau cintai ya Allah melebihi nama Muhammad Rasulullah. Aku yakin itu adalah makhluk pilihanmu. Enggak mungkin jenengan menyandarkan nama Allah dengan nama makhluk kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang termulia di sisimu ya Allah. Aku tawasulan dengan nama Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, benar Adam, benar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak akan aku ciptakan ini alam semesta. Dan ketahuilah, Muhammad Rasulullah itu termasuk daripada anak cucumu nanti di alam dunia. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya Allah. Jadi kalau di alam dunia, alam nyata nih, Nabi Adam ya kakek moyangnya menungso. Tapi di alam arwah yang jadi kakek moyang manusia seluruhnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah, nggih Pak. Syukur, alhamdulillah. Kulon jenengan walaupun nggak kepetuk Nabi Muhammad, nggih, walaupun nggak bertemu dengan Nabi Muhammad, walaupun nggak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, nggak pernah ngelihat mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi kulon jenengan iman tentang Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini kan nikmat, nggih Pak. Ini nikmat yang sangat nikmat, Pak. Anda lihat orang-orang Arab zaman dulu, kepetuk Nabi Muhammad, sezaman dengan Nabi Muhammad, ngelihat mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi musuh teng Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Lu kulon jenengan niki sudah jauh masanya dengan Nabi Muhammad, tapi Allah memilihkan kita, memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad. Tinggal kita jaga nikmat tersebut. Kita kepingin berharap kepada Allah, mudah-mudahan iman yang Allah tetapkan dalam hati kita dijogo sampai mati, nggih Pak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai ucul niki iman, Pak. Karena zaman sekarang Anda lihat fitnah agama begitu hebat. Nggih, nyerang wong Islam ini bahaya. Ini taruhane iman. Maka dari itu minta terus kepada Allah taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, terima kasih nikmat iman ya Allah. Sekarang saya minta kalian jenengan ya Allah, tetap no iman. Nggih, ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah, setelah aku panjang umur dalam keadaan taat kepadamu, aku arep-arep teng jenengan Gusti, mugi-mugi husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman, nggih, meninggal dalam keadaan agama Islam, dan insyaallah kita semua di akhirat insyaallah kumpul kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam li kulli sulil hadra rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.